Ngomongin makanan nih Habib, kayaknya udah lapar. Kita lanjut dulu ke Ustaz Syam, kita bahas tema hari ini. Ustaz Syam, mohon izin yang berikutnya nih, katanya ada wasiat yang dapat membuat kita dari kesusahan di dunia nih. Ini khusus nih kesusahan di dunia. Jadi penasaran nih kira-kira wasiat dari kesusahan dunia. Dijauhkan dari kesusahan dunia maksudnya. Silakan Ustaz Syam, mohon penjelasannya. Tabe guruku, Ustaz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Maka wasiat selanjutnya, karena yang kita bahas ini adalah wasiat-wasiat daripada baginda Nabi SAW agar menjadi manusia yang terbaik. Maka yang dibahas dari awal sampai akhir nanti insya Allah di antara riwayat-riwayat yang menyebutkan khairukum atau khiyarukum, sebaik-baik daripada kalian, sebaik-baik daripada kalian. Di antaranya sebaik-baik daripada manusia yang dikatakan oleh baginda Nabi SAW, golongan yang ketiga ini adalah mereka yang tidak meninggalkan akhirat untuk dunia. Manusia yang terbaik adalah mereka yang tidak meninggalkan akhirat demi dunia. Karena ada orang yang rela meninggalkan akhirat karena dunianya. Rela meninggalkan sholat karena pekerjaannya. Rela meninggalkan orang tuanya karena terbujuk harta. Betapa banyak anak menggugat orang tuanya di pengadilan karena berebut warisan. Betapa banyak anak menuntut ibunya dikarenakan tanah warisan. Berarti dia meninggalkan akhirat, padahal surganya ada pada ibunya. Dia meninggalkan akhirat hanya untuk dunia, yaitu sebidang tanah. Subhanallah. Banyak juga orang meninggalkan sholatnya dikarenakan pekerjaannya. Subhanallah. Berarti dia mementingkan dunia, yakni gajinya dibandingkan sang pemberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu jikalau seperti itu, apakah kita tidak boleh yakni mengutamakan dunia? Sungguh tidak boleh mengutamakan dunia. Namun kita tidak boleh juga melupakan dunia. Kenapa? Karena ada seseorang, ada sufi datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Dia datang dengan berjalan, dengan mengatakan, celakalah dunia, tempat ini buruk, tempat ini binasa, tempat ini terkutuk, tempat ini adalah tempat maksiat, tempat ini segala macam. Terdengar oleh Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab marah. Tapi dia masih bisa menahan amarahnya karena dia melihat orang ini adalah bukan alim, bukan orang berilmu. Biarlah dia berkata demikian. Dia mengutuk dunia, mengutuk dunia. Lalu apa kata baginda Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, engkau tinggal di mana? Saya tinggal di dunia katanya. Tapi tempat ini adalah tempat yang buruk. Ya, banyak orang bermaksiat di dalamnya. Lalu kalau kau sholat di mana? Ditanya, kau sholat di mana? Tentu engkau sholatnya sholat di dunia. Tentu engkau hajinya haji di dunia. Engkau umrohnya umroh di dunia. Engkau mengingat Allah juga di dunia. Nanti investasi yang kau lakukan di dunia, engkau akan dapatkan di akhirat. Jadi bukan berarti kita membenci dunia, tidak. Tapi kita menjadikan dunia ini ladang kita menanam dan kita akan panen hasilnya nanti di akhirat. Yang salah adalah ketika mereka meninggalkan akhirat hanya untuk dunianya. Dicela di dalam Al-Quran. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Sebahagian daripada manusia meminta, Rabbana atina fid dunya, ya Allah kasih aku kebaikan di dunia ini ya Allah. Wa ma lahu fil akhirah. Oke, engkau dikasih di dunia dan tidak ada bagianmu di akhirat. Tapi ada orang yang cerdas, mereka minta seperti ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikan aku kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Tapi mereka tidak lupa untuk minta akhiratnya. Jadi bukan berarti kita mencela dunia, namun dijadikan dunia ini tempat kita sujud, tempat kita mengingat Allah, sehingga dapat juga akhiratnya. Dan orang yang mengejar akhirat, insya Allah dunianya ikut. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Jadi dua-duanya dapat ya kalau orang cerdas ya. Harus cerdas. Jadi akhirat dapat, dunia juga dapat. Tapi sewajarnya. Karena susah ya kalau misalnya mau ngejar dunia terus. Oh pasti celaka. Celaka ya. Pasti celaka. Nah ini pas banget nih. Sekarang pembahasannya nih kalau tadi kita selamat di dunia. Sekarang saya mau ke Ustadz Maulana. Ustadz katanya ada amalan atau wasiat yang katanya kalau ini bisa menyelamatkan kita atau menjauhkan kita dari kesusahan nanti di alam kubur. Nah ini jadi penasaran nih. Ada handphonenya enggak? Ada handphone. Mana buat apa ya handphone? Izin semuanya berdiri guru-guru kita. Kita berdiri, ya. 1, 2, 3. Ya. Ambil gaya terbaik. Oh ya. mau difoto kita nih kayaknya nih Bim. Tar, aku ambil aplikasinya dulu.
Difotoin 1, 2, sama- 3 bergaya Faust. Tahan ya, jangan bergerak. Mau tahu apa wasiat Rasulullah supaya kita terhindar dari siksa kubur? Akan saya bahas setelah yang satu ini. Karena ada yang mau lewat. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Tahan. Sampai break juga ya. Subhan